pemanis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yohanes 3 ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang pada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Salam sehat. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 20 yang sudah kita dengarkan barusan. Lalu topik kita adalah terang yang berkuasa. Pernahkah saudara mencari sebuah benda di dalam sebuah ruangan yang gelap? Maka langkah pertama yang kita lakukan ketika awal memasuki ruangan adalah menyalakan lampu. Atau jika lampu tidak tersedia di dalam ruangan tersebut, kita akan membawa senter atau benda penerang lainnya. Mengapa benda yang kita cari tidak kelihatan? Karena gelap menguasainya. Ketika terang hadir, benda yang kita cari menjadi terlihat dan kita akan melihat dengan jelas ukurannya, bentuknya, warnanya, dan apa-apa saja yang ada di sekitarnya. Maka dampak dari sebuah terang yang hadir di tengah kegelapan adalah menyatakan yang tidak terlihat. Renungan kita hari ini mengingatkan kita bahwa orang yang berbuat jahat ialah sebagai dampak dari kegelapan yang menguasainya. Sebagaimana gelap tidak suka terang, karena terang akan menyatakan apa yang gelap itu sembunyikan. Maka orang-orang yang dikuasai oleh kegelapan akan membenci terang, di mana terang ialah Yesus itu sendiri, sebagaimana yang Yesus ungkapkan di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12b. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Adakah kita sedang menyimpan sebuah kesalahan yang kita lakukan? Adakah kita sedang merahasiakan sebuah masa lalu yang kita simpan rapat-rapat? Itulah dampak kuasa kegelapan yang membuat kita ketakutan, ketahuan. Namun ketika terang itu menguasai kita, kita sendiri menjadi mampu melihat bahwa yang kita lakukan adalah sebuah kesalahan dan yang kita lakukan itu telah menggoreskan keburaman hidup, dan dampak terang itu membuat kita bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan berjuang untuk menjauhinya. Maka marilah kita mengoreksi diri kita. Apakah kita saat ini melakukan dosa yang sama secara berulang-ulang?
Jika ya, itu dampak dari kegelapan yang menguasai kehidupan kita, sehingga kita secara sukarela melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Orang yang dihidupi kegelapan, ketika diingatkan atau ditegur, dia akan marah atau berdalih serta menjauhi dan membenci seseorang tersebut. Saudara, sudah jauh-jauh hari Yesus mengingatkan orang-orang percaya untuk mengoreksi kehidupannya. Jika terang menguasainya, dia akan mau dan terbuka untuk dikoreksi dan berusaha untuk tidak melakukan dan mengulangi kesalahan yang sama. Jika gelap menguasainya, dia tidak akan merindukan firman Allah, malahan akan menjauh dan tidak suka ditegur dan diingatkan, serta membenci orang-orang yang menegurnya. Marilah terbuka untuk ditegur oleh firman Tuhan, supaya kegelapan tidak menguasai hari-hari kita. Amin. Kita berdoa. Hari ini kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami bagaimana tampilan dari orang yang dikuasai kegelapan dan tampilan dari orang yang dikuasai oleh terang. Maka orang yang gelap, dia tidak mau dikoreksi, dia akan bersembunyi, dia tidak suka diingatkan. Karena kalau terang datang dalam hidupnya, dia akan kelihatan dosanya atau kelihatan kesalahan-kesalahan atau kejahatan yang dibuat. Namun orang yang dihidupi oleh terang, dia akan terbuka dan dia suka diingatkan, suka ditegur karena dia dikuasai oleh Kristus Yesus. Biarlah roh Tuhan yang menguatkan kami untuk melawan kejahatan, melawan kegelapan, sehingga terang Kristus berdiam dalam hidup kami dan kami semakin layak di hadapan Yesus, di dalam Kristus Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.